Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan majelis taklim. Ya, Bapak-bapak sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan materi singkat pada hari ini sekitar mungkin 20 menit saja, kurang lebih 20 menit ya. Caknya ada hadir, Pak. Kawan Pak Mustafa ya. Tidak hadir. Ya, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita akan bahas sedikit tentang tafsir surat Ad-Duha ya. Tafsir surat Ad-Duha yang sering kita baca, yang para imam sering baca seperti itu. Nah, Ad-Duha ini termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu ada orang yang mengatakan surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di Mekah. Kalau surat Madaniyah surat yang diturunkan di Madinah. Nah, itu pengertian yang kurang tepat. Makanya para ahli tafsir itu salah satunya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan surat Makkiyah itu adalah surat atau ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, surat atau ayat-ayat yang sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itulah disebut surat Makkiyah. Nah, kemudian surat Madaniyah adalah surat atau ayat yang sudah hijrah. Nabi kita sudah hijrah ke Madinah. Ada surat yang turun di Mekah, tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Surat apa itu? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu surat turun di Mekah. Tapi prosesnya Nabi sudah hijrah ke Madinah dan kembali ke Mekah. Nah, dari Madinah ke Mekah lagi. Karena Nabi sudah berhijrah. Makanya kalau seandainya ada orang yang mengatakan surat Makkiyah itu surat yang turun di Mekah, itu kan tepat. Karena ada salah satu surat yang turunnya di Mekah tapi disebut surat Madaniyah. Itu surat An-Nasr salah satunya. Ada juga ayat-ayat yang lain seperti itu ya. Jadi Pak, Al-Quran ini ada turunnya itu berangsur-angsur, tidak. Memang pas awal itu Allah menurunkan di langit dulu, di langit-langit. 30 juz di langit-langit. Ya, makanya Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh Allah itu turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah turunkan semuanya 30 juz di langit-langit. Nah, kemudian Allah angsur turunnya kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Itu kurang lebihnya. Jadi 2 kali penurunan. Pertama 30 juz langsung di langit-langit. Langit-langit tidak tahu langit keberapa, Pak ya. Tidak disebutkan langit keberapa. Yang pasti di langit-langit dunia sudah turun. Kemudian Allah turunkan berangsur-angsur ya, sesuai dengan kejadian yang Nabi Muhammad SAW itu alami ya, seperti itu. Nah, surat Duha ini surat Makkiyah, terdiri dari 11 ayat ya, juz 30. Apa temanya di surat Ad-Duha ini? Yaitu tentang hiburan dan penguatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hiburan. Karena apa? Karena salah satu sebab turunnya surat Ad-Duha ini adalah saat itu orang-orang musyrikin mengatakan ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak lagi turun wahyu. Nabi Muhammad itu katanya enggak lagi turun wahyu. Jibril enggak datang lagi, kata orang musyrikin. Bahkan sampai-sampai Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab mengatakan, Muhammad sepertinya setan pendampingmu tidak datang lagi ya. Nah, setan pendamping, kata Ummu Jamil. Saking orang itu benci sama Muhammad ya, sampai-sampai sesuatu yang baik pun dijadikan buruk. Yang baik pun dijadikan buruk. Kalau orang sudah benci, Pak, apapun yang dia lihat, kebaikan yang kita dapatkan, kebaikan yang kita lakukan, tetap saja buruk kalau sudah benci ya. Kalau sudah benci seperti itu. Bahkan Ummu Jamil itu seperti itu ya. Setan pendamping Muhammad belum datang, seperti itu ya. Padahal Jibril dikatakan setan pendamping oleh Ummu Jamil ya. Makanya di sini surat itu turun hiburan dan penguatan Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, demi waktu duha. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, tafsir ad-duha ini adalah maksudnya Allah berfirman wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah, artinya Allah itu menandakan bahwasanya duha itu adalah waktu yang sangat penting. Duha itu kapan? Yaitu ketika matahari telah meninggi dan siang mulai terang. Ya, sekarang enak. Ya, bisa kita melihat jam waktu syuruk. Nah, syuruk itu apa? Awal duha. Jadi kalau kita itu sudah melakukan sholat syuruk, artinya kita sudah melakukan sholat duha. Tapi syaratnya kalau syuruk itu harus di masjid dulu, iktikaf ya. Kemudian jangan sampai keluar sampai waktu syuruk.
Nah, itulah permulaan duha. Itu sudah duha Pak, kalau kita minimal 2 rakaat seperti itu. Mau lanjut lagi silakan sampai 8 rakaat ya seperti itu. Kemudian apa pelajaran yang dapat kita petik dari ayat yang pertama? Pelajarannya adalah maka jangan menilai seluruh hidup orang hanya berdasarkan keadaan yang kita alami ya. Kadang kita ini hidupnya itu sulit, kadang juga hidupnya itu mudah. Seperti ad-duha, dari malam datang pagi, kemudian dari malam lagi datang lagi pagi. Itu adalah pergantian waktu. Sama seperti hidup kita, yaitu apa? Kadang kita sulit, kadang kita mudah, kadang kita bahagia, kadang kita sedih, ya seperti itu. Itulah kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kita tidak bisa melihat seorang itu berdasarkan apa yang kita alami, Pak. Kenapa demikian? Karena setiap orang itu beda-beda apa yang dia alami. Ya, kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, nggak bisa Pak. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena semua yang Allah berikan kepada manusia itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, dan setiap yang Allah takdirkan itu pasti baik untuk hambanya. Seperti itu. Setiap yang Allah takdirkan, entah itu kejadian yang buruk atau yang baik, itu pasti ada hikmah di balik itu. Ya, pasti ada hikmah di balik itu. Contohnya misalnya kalau kita itu pejabat di jalan, kemudian kita tuh kadang merasa bahwasanya, udah ngapa puluh pejabat puluh ampun lah ini. Rupanya ada hikmahnya. Rupanya ban kita sudah gondol misalnya seperti itu kan. Nah, itu hikmahnya, harus diganti ban motornya seperti itu. Allah itu memberikan sesuatu pelajaran, kadang berupa kenikmatan, kadang berupa sesuatu yang tidak enak seperti itu. Itu ad-duha ya. Nah, hukum sholat duha itu sunnah. Silakan ingin mengerjakannya tidak apa-apa. Kemudian kalau mau ditinggalkan juga tidak apa-apa ya, seperti itu. Tapi kita tidak bahas fikih tentang sholat duha. Yang kedua yaitu walaili idza saja, dan demi malam apabila telah gelap gulita, dan demi malam apabila telah sunyi, seperti itu. Nah, kata Ibnu Katsir, maksud yang saja walaili idza saja, dan demi malam yang saja itu artinya gelap, bisa jadi sunyi atau sesuatu yang menutupi langit ya, seperti itu. Nah, makanya Allah itu menyebutkan duha, kemudian malam, ada terang, ada gelap. Ini menandakan bahwasannya tadi manusia juga bisa, kehidupan manusia juga bisa berganti-ganti ya, tidak lurus baik. Kadang kita bengkok, ya, kadang kita sakit, kadang kita sehat, kadang kita semangat, kadang kita malas. Itu memang kehidupan manusia Pak, dan itu normal. Tinggal kita saja yang bagaimana menyikapi keadaan tersebut. Kalau seandainya kita itu dalam keadaan negatif, maka berusahalah kembali kepada keadaan positif. Itulah pentingnya kita itu tadi punya teman ya. Punya teman itulah yang memotivasi kita ya, seperti itu. Kalau teman kita terbiasa ke masjid ya, sama-sama berkumpul ya, kemudian sama-sama punya hal yang positif. Kadang kalau seandainya teman kita tuh nggak hadir, maka kita itu kadang merasa kehilangan ya, seperti ya misalnya kemana si fulan ya, nggak ke masjid hari ini, subuh ini kemana dia ya, seperti itu. Itu adalah sesuatu yang kehilangan. Nah, itulah teman itulah pentingnya teman yang soleh. Kenapa? Karena teman yang soleh itu, atau kita tidak merasa diri soleh paling tidak, tapi berusaha untuk mengerjakan amal soleh. Nah, teman yang baik tadilah yang menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman yang baik. Kalau kita salah, kita dinasihati, ya seperti itu. Itulah teman yang baik. Teman yang baik juga tidak menjatuhkan harga diri teman yang lain juga, ya seperti itu. Jadi berusaha untuk menjaga kehormatan teman dia, seperti itu. Kalau memang benar-benar dia teman yang baik, seperti itu kan. Itulah pegang teman sangat penting Pak ya. Memotivasi kita dalam beribadah, ya kemudian ketika kita dalam keadaan yang tidak enak, dia dapat membantu kita seperti itu kalau memang benar-benar teman. Nah, kemudian Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Inilah ayat yang turun di surah Duha tadi. Asal mulanya tadi orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan Muhammad itu tidak lagi turun wahyu. Artinya memang dia itu bukan rasul lagi. Artinya memang bukan nabi dia itu. Mana wahyunya enggak ada, seperti itu kan. Jibril sudah enggak datang lama, seperti itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah turunkan surah Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak membencimu, tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ya seperti itu. Makanya Ibnu Katsir mengatakan ayat yang ketiga ini merupakan ayat yang menghibur Nabi Muhammad ketika dalam keadaan cemas, kok nggak ada wahyu nih, sudah lama nih nggak turun-turun. Wallahu a'lam bishawab, ya berapa lama waktunya saya lupa ya, seperti itu. Tapi memang ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 2 minggu tidak turun wahyu, ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 3 minggu saja, seperti itu. Nah, intinya wahyu itu sudah tidak turun. Ada beberapa waktu wahyu tidak turun, ya. Ayat-ayat Al-Qur'an tidak turun.
Seperti itu ya. Nah, pelajaran untuk ayat yang ketiga ini adalah apa? Kadang manusia itu merasa ketika doa itu belum dikabulkan, merasa putus asa, merasa suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah itu belum menyelesaikan masalah saya? Kenapa ya Allah itu belum mengabulkan doa saya? Nah, itu pelajaran yang dapat kita ambil itu apa? Jangan pernah suuzon kepada Allah, jangan pernah putus asa kepada Allah. Karena apa? Allah tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan pula membenci kita. Allah itu senang kalau kita berdoa, minta. Justru Allah itu murka kalau seandainya hambanya itu tidak pernah berdoa. Murka sekali. Justru Allah senang kita berdoa terus, kita angkat tangan. Allah pun, kata Nabi SAW, Allah pun merasa malu ketika hambanya mengangkat tangan, tapi Allah tidak mengabulkan doanya. Tapi memang ada penghalang-penghalang doa, Pak. Ya, penghalang-penghalang doa itu apa? Yang paling utama adalah dosa, ya, dosa kita. Maka seandainya doa kita belum terkabulkan, seandainya apa yang kita alami itu belum terlaksanakan, maka jangan pernah suzon kepada Allah. Bisa jadi dosa kita itulah yang menjadi penghalang terkabulnya doa tadi, seperti itu. Maka banyak-banyaklah istighfar kepada Allah, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian Allah mengatakan lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Yang akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, seperti itu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, ayat ini mengandung bahwasannya kabar gembira kemuliaan Nabi SAW yang terus bertambah baik di dunia maupun di akhirat. Bayangkan Pak, Nabi Muhammad SAW itu ya mulia. Karena apa? Karena beliau itu memang sudah dari awal itu seperti tidak teracuni oleh pikiran-pikiran orang Quraisy. Orang-orang Quraisy dulu ketika Nabi Muhammad itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad itu masih berpegang teguh kepada agamanya Nabi Ibrahim saat itu. Nah, kok Ustaz enggak berpegang teguh kepada agama Nabi Isa? Nah, kan timbul pertanyaan, kok berpegang teguh kepada agama Nabi Ibrahim? Bukannya Nabi sebelum Nabi Muhammad Nabi Isa? Nabi Isa itu berdakwahnya di mana? Di daerah Palestina. Sementara Nabi Muhammad itu lahirnya di Mekah, dan ajaran terakhir di situ adalah Nabi Ibrahim. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu ajarannya untuk suatu kaum saja, Pak. Ya, Nabi Ibrahim di Mekah, Nabi Isa Palestina, Nabi Sulaiman saya lupa di mana, di daerah tertentu saja, ya, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad, tapi ya, sebelum Nabi Muhammad diangkat, beliau itu masih memegang teguh ajarannya Nabi Ibrahim, tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyembah patung Nabi Muhammad SAW. Allah memang benar-benar jaga Nabi Muhammad SAW, ya, seperti itu. Terus bertambah sampai beliau itu meninggal, ya, sampai beliau itu meninggal, ya, seperti itu. Sebenarnya panjang kisah sirahnya. Intinya adalah ayat ini menggambarkan bahwasanya kemuliaan Nabi Muhammad itu dari awal sampai akhir itu bertambah terus kehidupannya, ya. Entah itu dari, yang paling utama itu dari sisi derajat ketakwaannya, dan yang pastinya dia masuk surga. Nah, hikmahnya adalah untuk kita, pelajaran kita dari ayat yang keempat ini adalah jangan hanya melihat keadaan sekarang. Karena kita itu memponis orang, si fulan ini ahli maksiat misalnya kan, kita tidak tahu akhirnya gimana. Bisa jadi dia itu tobat. Dan seperti itu. Allah itu akan melihat akhirnya. Bahkan kalau seandainya dia itu 59 tahun dia bermaksiat, satu hari saja dia bertobat kepada Allah, benar-benar tobat, kemudian dia mati, bisa jadi kemungkinan besar dia masuk surga. Kita nggak bisa ponis kalau pasti dia masuk surga, enggak. Bisa jadi kemungkinan besar dia masuk surga. Kenapa? Allah itu Maha Pengampun. Ya, seperti itu. Itu Pak. Jadi kita jangan melihat keadaan kita sekarang, keadaan orang sekarang. Karena kita tuh merasa aman. Wih, aku ini rajin ke masjid misalnya, aku rajin baca Quran, aku ini penceramah, aku terkenal ustaz alim misalnya kan, seperti itu. Itu tidak jaminan di akhir hidupnya. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya ada orang yang melakukan ketaatan terus-menerus, tapi di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan syirik, dia kekal di neraka. Sebaliknya ada orang yang ahli maksiat, terus sehari dia itu bertobat, Allah masukkan dia dalam surga. Itu di hadis Arba'in Nawawi, saya lupa nomor berapa. Itu kan. Jadi jangan kita menilai hidup itu hanya sekarang saja, terlalu dini. Makanya kita itu bisa menilai orang itu soleh atau enggak itu ketika dia mati, Pak. Contohnya para ulama, ya Imam Syafi'i, Imam Malik, imam yang lainnya, mereka soleh. Kenapa? Karena lihat karya-karya mereka sangat bermanfaat bagi manusia, ya. Pendapat-pendapat mereka sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, itulah kita bisa nilai soleh, ya. Apakah kita bisa vonis dia masuk surga? Enggak bisa.
Kita bisa tidak soleh karena penilaian kita. Tapi kalau memvonis masuk surga nggak bisa, Pak. Itu hanya Allah saja yang bisa menvonisnya. Kecuali kalau Allah dan Rasulnya sabdakan. Ya. Kecuali kalau Allah dan Rasulnya sabdakan seperti ada 10 orang sahabat yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, seperti 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masuk surga, Bilal bin Rabah masuk surga, seperti itu ya. Itu adalah salah satu contoh sahabat yang masuk surga langsung divonis di dunia dapat bahkan ya. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas ya. Nah, ini adalah janji Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Allah senantiasa memberikan karunia sampai Nabi Muhammad ridho, sampai Nabi Muhammad masuk surga pun Allah beri karunia. Ya seperti itu. Maksudnya itu Allah beri karunia Nabi Muhammad di surga pun Allah masih memberikan beliau itu izin untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Kemudian Allah memberikan izin untuk menolong umat-umatnya. Intinya seperti itu, syafaat itu kan menolong. Seperti itu. Atau pertolongan. Dari Nabi Muhammad itu lahir, Pak, sampai Nabi Muhammad mati pun Allah beri karunia, Pak. Bayangin, kalau seandainya nggak ada Abu Thalib. Abu Thalib itu kan pamannya. Kafir dia, kafir. Tapi Abu Thalib itu membela Nabi Muhammad. Dakwahnya dibela Nabi Muhammad SAW, dibela oleh Abu Thalib dakwanya, sampai-sampai orang musyrikin kafir Quraisy itu nggak mau berani mencelakai Muhammad. Nah, ketika Abu Thalib meninggal, nah barulah orang-orang kafir Quraisy berani untuk menyakiti Nabi, berani nyegol Nabi Muhammad SAW, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu setelah Abu Thalib meninggal, setelah Khadijah meninggal, hijrah baru Nabi Muhammad SAW. Karena nggak ada lagi bahasa memang dekengan, nggak ada lagi dekengan, ya. Jadi terpaksa Nabi Muhammad SAW itu berhijrah ke Madinah. Itu salah satu nikmat dari Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad saja, Pak. Ya, dakwah beliau itu lurus karena dibantu oleh Allah melalui pamannya Abu Thalib salah satunya. Dibantu juga oleh Umar. Ketika Umar masuk Islam, ya, Umar adalah orang yang paling berani, ya, ketika menentang kejahatan atau keburukan. Dibantu Umar. Makanya banyak masuk Islam. Itulah salah satu hikmahnya. Kalau kepala pecongnya sudah masuk Islam, pasti pengikutnya ikut saja, Pak. Ya. Makanya kadang ya pas pemilu ini, ya banyak orang-orang itu datangi pesantren-pesantren, ya, kiai-kiai. Kenapa? Kalau kiainya milih pasangan ini, santrinya pasti ikut. Ya, itulah pasti ikut karena ikuti kepalanya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Allah mengatakan alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yatim, kemudian Allah itu melindungimu, ya. Nabi Muhammad SAW itu kecilnya sudah yatim, Pak. Ketika dalam kandungan ibunya itu Nabi kita sudah yatim. Ketika usia beliau itu umur 6 tahun, ya, beliau sudah ditinggal ibunya. Nah, usia 6 tahun sampai 8 tahun itu diasuh oleh kakeknya. Kakeknya cuma 2 tahun masuk. Nah, usia beliau dari 8 tahun sampai 50 tahun diasuh oleh Abu Thalib. Lama sekali Abu Thalib ngasuh Nabi Muhammad SAW, ya, seperti itu. Lama sekali. Nah, Nabi kita itu yatim, Pak, yatim, ya. Nah, kemudian Allah jaga. Jadi Nabi kita itu sebenarnya belum, istilah itu, mau berbakti kepada kedua orang tua itu belum sempat-sempatnya, belum bisa merasa full. Kenapa? Karena beliau masih bayi, Pak. Ketika beliau itu di dalam perut Nabi ibunya, bapaknya meninggal. Ketika beliau usia 6 tahun, ibunya meninggal. Masih kecil Nabi kita Muhammad itu. Tapi ya karena masih kecil kan pikirannya agak kecil juga. Jadi belum bisa berbakti kepada kedua orang tua secara full. Makanya Abu Thalib yang mendampingi Nabi Muhammad dari umur 8 tahun sampai 50 tahun, ketika Abu Thalib itu nak mati, ketika Abu Thalib itu ingin meninggal sakaratul maut, datanglah 2 orang, Abu Jahal dan temannya, beberapa temannya, dan datanglah Nabi Muhammad SAW di pinggirnya. Taruhlah Nabi Muhammad di sebelah kanan, Abu Jahal dan beberapa orang di sebelah kiri. Ketika Abu Thalib ingin mati, Nabi Muhammad SAW itu berusaha untuk, ya, membimbing Abu Thalib untuk mengucapkan syahadat. Wahai paman, la ilaha illallah, aku akan menolongmu dengan kalimat ini. Wahai paman, la ilaha illallah, sebutkan la ilaha illallah, aku akan menolongmu dengan kalimat ini. Tapi kata Abu Jahal, wahai Abu Thalib, apakah kamu ingin mengkhianati agama bapak kamu sendiri? Itu Abdul Muthalib kafir juga, kakeknya seperti itu, mati dalam keadaan kafir. Apakah kamu ingin mengkhianati agama bapakmu sendiri, nenek moyangmu sendiri? Pas Abu Thalib mati, aku mati di atas agama bapakku, aku mati di atas agama dia ngaku sendiri, aku mati di atas agama nenek moyangku.
Maka itu Nabi Muhammad sedih, Pak. Sedih apa? Ya, Abu Thalib itu orang yang paling lama merawat dia, 8 sampai 50 tahun. Bapaknya nggak pernah merawat beliau, ibunya cuma sebentar merawat beliau. Abu Thalib itu yang paling lama. Makanya ketika Abu Thalib meninggal sedih ya. Sedih Nabi Muhammad, sedih. Pengen Nabi Muhammad tuh Abu Thalib masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ya qadar Allah tidak bisa seperti itu. Ya Allah berkata lain, ya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir ya seperti itu. Nah, kemudian Allah mengatakan lagi, wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah itu mendapatimu dalam keadaan tersesat atau tidak mengetahui jalan. Kemudian Allah memberikan petunjuk. Maksud tersesat di sini adalah bahwasanya itu kafir mengatakan Allah itu memberikan Nabi Muhammad itu wahyu, penjelasannya juga kan. Setelah itu apa? Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan wahyu tersebut. Nah, itu jadi tersesat di sini maksudnya itu Nabi Muhammad itu belum mendapatkan wahyu. Allah berikan wahyu sehingga menjadi pedoman hidup bagi Nabi Muhammad dan umatnya seperti itu. Kemudian wa wajadaka ila fauna, dan Allah itu mendapati Nabi Muhammad itu dalam keadaan kurang. Kemudian Allah memberikan kecukupan. Maksudnya apa? Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menafsirkan ayat ini bahwasanya Allah itu memberikan kecukupan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk karunia-Nya. Dan Nabi kita Muhammad itu sudah dagang ke Syam umur berapa, Pak? 9 tahun. 9 tahun sudah dagang Pak ke Syam. Ya, dari Mekah itu ya ke Syam. Syam itu kan ada 4 negerinya, Pak. Lebanon, Palestina, Suriah sama Yordania. Dulu 4 negaranya satu, disebut Syam. Nabi kita Muhammad itu tinggal di Mekah. Mekah bukan termasuk Syam. Ya, dagang, naik onta dengan pamannya dagang. Umur 9 tahun dagang. Umur 15 tahun dagang lagi yang kedua kalinya. Jadi pekerjaan Nabi kita tuh Pak, selain jadi pengembala domba, beliau itu dagang. Sejak kecil dia berdagang. Ya, banyak karunia-karunia Nabi Muhammad yang dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Allah mencabut nyawa bapaknya, mencabut nyawa ibunya, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik juga. Itu Abu Thalib yang selalu menemani dia. Itu karunia juga yang Allah berikan. Makanya di sini pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita itu wajib bersifat qanaah, merasa cukup apa yang telah Allah berikan. Qanaah itu merasa cukup tentang dunia, bukan tentang ibadah. Kalau kita ibadah nggak boleh merasa cukup. Kita itu yang diwajibkan untuk merasa cukup adalah perkara dunia. Kalau ibadah merasa cukup, takutnya kita malas-malasan. Aku lah sudah sholat maghrib di masjid, akibatlah minggu depan lagi ke masjidnya, jadilah sekali bayar. Jangan macam itu. Aku sudah baca Quran hari ini, minggu depan lagi lah baca Quran. Jangan. Merasa cukup dalam hal dunia itu wajib, tapi merasa cukup dalam hal akhirat itu tidak boleh. Bahkan kita itu disuruh oleh Allah untuk apa? Berlomba-lomba untuk mengejar ketaatan, mengejar surga. Dan seperti itu pelajaran yang dapat kita ambil. Kemudian fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku semena-mena. Ayat ini untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menafsirkan, karena ayat ini seolah-olah mengingatkan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau itu dulu yatim. Maka kamu nggak boleh sewenang-wenang terhadap anak yatim. Bahkan Nabi Muhammad itu yatim piatu. Seperti itu. Jadi ayat ini memang khusus untuk Nabi Muhammad juga. Jadi surah Ad-Duha itu Pak khusus menceritakan Nabi Muhammad SAW semuanya seperti itu. Kecuali ayat 92. Itu. Terhadap anak yatim kita tidak boleh menyakiti ya, seperti itu. Tidak boleh menghina, tidak boleh meremehkan, bahkan wajib dibantu anak yatim itu. Kenapa? Kata Nabi SAW, aku dengan anak yatim di akhir nanti seperti ini, 2 jari. Kedekatanku seperti ini. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu anak yatim juga? Jadi agak dekat dia dengan anak yatim di akhirat. Kalau seandainya yatim tersebut itu Islam ya, seperti itu. Kalau kafir tetap masuk neraka. Kemudian wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang-orang minta-minta itu janganlah engkau menghardiknya ya. Tidak boleh menghardiknya, tidak boleh mengejeknya ya, seperti itu. Nah, minta-minta di sini ini saya ambil dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau salah satu ulama di Arab Saudi, beliau mengatakan minta-minta di sini ada 2. Ada minta-minta secara harta, ada minta-minta secara ilmu. Maksud minta-minta secara ilmu itu adalah ada orang yang bertanya. Ya, ada yang bertanya tentang agama, kita nggak boleh mengejeknya, kita nggak boleh menghardiknya. Oh kau nih, lolonya nih, cak ini bela tahu ya, itu nah, lolonian kau nih, wahai cak ini bela, tak boleh cak itu. Jadi orang ahli ilmu itu berusaha untuk tidak mengejek sesuatu yang seperti itu ya, minta-minta harta atau minta-minta secara ilmu, nanya seperti itu ya, tidak boleh. Apakah kita itu berarti besar kita nggak usah ngasih orang yang minta-minta, tergantung orangnya. Kalau orangnya itu minta-minta masih kuat, masih gagah, umur 30 tahun, 40 tahun minta-minta dia, kita tidak kasih bukan tujuan untuk pelit, bukan.
tapi sebagai pelajaran. Sekalian menasihati dia, "Woi, kok dia masih kuat, woi. Bergaul lah yang lain, jangan minta-minta," seperti itu. Jadi bukan berarti pelit. Makanya dalam Islam itu disebut hajar. Hajar itu artinya memboikot. Boikot itu tidak memberikan sesuatu yang lain, tidak memberikan sesuatu apapun. Boikot seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang minta, masih muda, masih kuat tenaganya, minta-minta, keliling minta-minta, lebih baik tidak usah dikasih. Kenapa? Sebagai pelajaran untuk dia agar dia itu bekerja, ya, masih kuat tenaganya, masih energik. Tapi kalau kita ingin mengasihi dia, nggak apa-apa, kita juga dapat pahala seperti itu. Tapi memang ada lebih baiknya kita tidak kasih dia, sekalian kita menasihati dia kalau memang masih kuat bekerja. Tapi kalau sudah tua, ya, nggak apa-apa lah, dikasih seperti itu. Bahkan kita harus menyantuni dia. Kalau sudah tua memang benar-benar, apalagi ada janda tua ya, yang memang benar-benar miskin. Janda itu Pak harus dibantu Pak, janda yang miskin ya, janda miskin sudah tua tapi. Kalau jandanya masih muda, masih bisa menghidupi kehidupan dia, ya kita nggak usah dulu bantu dia. Kecuali kalau dia memang benar-benar miskin, seperti itu, tetap dibantu, seperti itu. Dan yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka adalah engkau menyebut-nyebutnya. Ayat terakhir ini adalah ayat yang sangat indah. Kenapa? Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan nikmat Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bukan untuk membanggakan diri atau ujub, ya, ujub itu artinya bangga diri, tapi untuk mengakui atau menyebut nikmat Allah dalam bentuk rasa syukur. Contoh misalnya, alhamdulillah Allah telah memberikan saya kesempatan belajar. Memang kadang Pak, kita kan lagi bahagia kan, misalnya seperti alhamdulillah kita berstatus alhamdulillah anak saya lulus PNS, lulus polisi. Alhamdulillah nak, kamu sudah hafal 30 juz misalnya, kita upload status. Itu nggak apa-apa Pak, tapi dengan catatan tadi, kalau seandainya itu membuat kita itu menjadi merasa bangga diri atau ujub atau merasa hebat dari dia, ingin dipuji, supaya ingin terkenal, maka lebih baik tidak usah diupload. Sama seperti saya ada video ceramahnya atau ada uploadan yang lainnya menyebarkan ilmu. Kalau seandainya timbul rasa ujub, bangga diri atau timbul ingin dipuji, maka lebih baik tidak usah diupload. Seperti itu. Jadi di sini di satu sisi Allah itu menyuruh kita untuk menyebut nikmat-nikmat Allah, tapi dengan catatan jangan sampai nikmat tersebut menjadi perantara kita menjadi berbuat ujub atau riya. Kalau menjadi kita riya, menjadikan kita itu ujub, maka lebih baik tidak usah disebut. Ya, takutnya nanti kita menjadi riya atau ujub. Gak apa-apa Pak. Kita cerita sama kawan kita, alhamdulillah, oh bro, alhamdulillah, oh friend, alhamdulillah ya, aku tadi kemarin aku tes polisi masuk, alhamdulillah, lemaknya aku dengan bapak ini tesnya, itu misalnya, kan, tidak apa-apa cerita itu. Tapi kalau sekiranya kawan kita sakit hati, kalau kita cerita, jangan cerita, tinggal kitanya baik, ya, apa sikap kita saja terhadap teman kita, ya seperti itu. Nah, mungkin saja dapat saya sampaikan seputar surat